Namaku Santi. Di usiaku yang ke-29, aku sering dibilang memiliki segalanya. Kecantikan, kecerdasan, dan sekarang sebuah keluarga baru yang terpandang di Jakarta Selatan. Ayah mertuaku, yang kini menjadi suamiku, adalah Pak Surya, seorang pengusaha properti sukses. Namun, yang paling menarik dari rumah besar ini bukanlah koleksi lukisan antik atau taman luasnya, melainkan kehadiran Aris, putra tiri laki-lakiku yang berusia 23 tahun. Malam itu, hujan mengguyur Kemang dengan deras. Aku baru saja pulang dari acara makan malam formal. Aku sengaja memilih kebaya kutu baru modern, berwarna merah merun yang sangat pas di badan, berbahan brokat halus, yang memperlihatkan tekstur kulit bahuku dengan samar. Kain jarik sutra yang melilit pinggangku begitu ketat, memaksa setiap langkahku menjadi kecil dan anggun. Sementara high heels bertali emas setinggi 10 cm membuat betis dan kakiku terlihat jauh lebih jenjang. Saat aku melewati lorong menuju kamarku, aku melihat pintu kamar Aris sedikit terbuka. Aku tahu dia ada di dalam. Aku sengaja melambat, membiarkan aroma parfum black opium yang manis dan berat tertinggal di udara. Aku tahu dia memperhatikanku. Aku bisa merasakan tatapannya seperti sengatan listrik di punggungku saat aku sengaja menjatuhkan anting-anting mutiaraku tepat di depan pintunya. Aku membungkuk perlahan, memastikan kain jariku terangkat sedikit untuk memperlihatkan lekuk kakiku yang terbungkus stoking tipis sewarna kulit. Aku bisa mendengar helaan napas tertahan dari dalam kamar. Aku tersenyum tipis. Aris adalah pemuda yang tampan, dengan rahang tegas dan mata yang selalu terlihat lapar namun malu-malu. Suatu malam, ketika Pak Surya sedang melakukan perjalanan bisnis ke Singapura, aku merasa rumah ini terlalu sunyi. Aku sengaja mengenakan gaun tidur sutra berwarna hitam yang sangat pendek, dengan aksen rendah di bagian dada. Aku tidak mengenakan alas kaki, membiarkan kaki telanjangku menyentuh lantai marmer yang dingin, memberikan sensasi yang membuatku terjaga. Aku masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi lampu meja. Aris terlonjak kaget di tempat tidurnya. "Mama, ada apa?" Suaranya serak, penuh kebingungan. "AC di kamarku mati, Riz, dan aku benci kegelapan sendirian saat hujan," bisikku sambil duduk di pinggir tempat tidurnya. Aku bisa melihat dadanya naik turun dengan cepat. Aku sengaja menyandarkan tubuhku, membiarkan rambut panjangku yang harum melati menyentuh lengannya. Aku melihat matanya terpaku pada jemari kakiku yang lentik dengan kuteks merah menyala yang berkilau di bawah lampu remang. Ada ketegangan yang begitu manis di antara kami. "Tidurlah, Aris, aku hanya ingin ditemani," kataku sambil menarik selimut, namun sengaja membiarkan kakiku bersentuhan dengan betisnya di bawah kain. Dia membeku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya merambat ke tubuhku. Perlahan, tangannya bergerak secara naluriah, seolah ingin menyentuh namun takut. Aku memberikan senyuman yang paling memikat, sebuah undangan tanpa kata-kata yang membuat pertahanannya runtuh. Malam itu, di bawah rintik hujan Jakarta, batas antara ibu tiri dan anak tiri mulai memudar. Aku merasakan jemarinya yang gemetar mulai menyentuh pergelangan tanganku, seolah sedang memeriksa apakah ini nyata atau hanya mimpi buruk yang indah. Aku menutup mata, menikmati kekuasaan yang aku miliki atas dirinya. Ini baru permulaan dari sebuah permainan yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Pagi itu,
Jakarta Selatan diselimuti udara yang gerah dan lembab. Pak Surya masih di Singapura, dan rumah terasa seperti milikku sepenuhnya. Aku terbangun dengan perasaan berkuasa. Aku memilih untuk mengenakan gaun musim panas tanpa lengan berwarna putih gading dari bahan katun premium yang sangat tipis namun elegan. Potongan gaun itu memiliki belahan tinggi di samping yang memperlihatkan sandal kulit hak tinggi dengan lilitan tali yang menghiasi pergelangan kaki hingga betisku. Aku turun ke ruang makan dengan langkah yang sengaja dibuat berbunyi di atas lantai marmer. Aris sedang duduk di sana, mencoba fokus pada sarapannya, tapi aku tahu dia tidak benar-benar makan. Matanya terus melirik ke arah pintu. Begitu aku masuk, dia hampir tersedak kopinya. Aku tidak duduk di kursi biasanya. Aku berjalan mengitari meja dan berdiri tepat di belakangnya. Aku meletakkan tanganku yang jemarinya dihiasi cincin emas kecil dengan batu zamrud di bahunya. Aku bisa merasakan otot bahunya mengencang seketika. "Tidurmu nyenyak semalam, Aris?" bisikku tepat di telinganya. Aroma kopi bercampur dengan wangi lotion vanila yang sengaja kupakai secara berlebihan di area leher. Iya, mah," jawabnya terbata. Matanya menatap lurus ke depan, tapi telinganya memerah. Aku tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti denting lonceng, namun penuh muslihat. Aku sengaja menjatuhkan serbet makanku ke lantai, tepat di dekat kakinya. Saat aku membungkuk untuk mengambilnya, aku memastikan gerakan itu sangat lambat. Gaun putihku yang sedikit longgar di bagian dada memberikan pemandangan yang membuat Aris harus membuang muka dengan napas terengah-engah. Sore harinya, aku menemukan Aris sedang bersantai di tepi kolam renang. Aku mendekat dengan membawa segelas jus jeruk dingin. Kali ini aku mengenakan outer transparan berbahan sifon di atas pakaian renangku yang berwarna hitam pekat. Yang paling menonjol adalah kacamata hitam berbingkai besar yang menyembunyikan tatapan mataku yang penuh selidik. "Cuaca hari ini sangat panas, bukan?" kataku sambil duduk di kursi panjang di sebelahnya. Aku sengaja melepas sandal taliku, membiarkan kaki telanjangku bermain dengan air kolam. Aku melihat Aris menelan ludah. Fokusnya terpecah antara buku yang dia pegang dan kulit kakiku yang basah terkena percikan air. Aku tahu dia memiliki kelemahan pada detail-detail kecil itu. "Kemarilah Aris, bantu aku mengoleskan sunblock di punggungku. Aku tidak bisa menjangkaunya." Perintahku dengan nada yang tidak menerima penolakan. Dia ragu-ragu, tapi akhirnya berdiri. Tangannya yang besar dan hangat menyentuh kulit punggungku yang terbuka karena desain backless gaunku. Aku bisa merasakan setiap getaran di ujung jarinya. Itu bukan sekedar mengoleskan krim. Itu adalah pengakuan. Setiap sentuhannya terasa seperti api yang membakar di bawah terik matahari. "Kau sangat mahir, Aris," gumamku sambil menoleh sedikit ke belakang, memberikan senyuman kemenangan. "Jauh lebih baik daripada ayahmu." Kalimat itu membuatnya mematung. Matanya menatapku dengan campuran antara rasa bersalah yang dalam dan hasrat yang tak terbendung. Pada saat itu, aku tahu Aris bukan lagi sekedar pemuda yang sedang diajari. Dia adalah tawanan dalam jaring yang aku tenun dengan sangat rapi. Keadaan menjadi semakin berbahaya, dan aku sangat menyukainya. Malam berikutnya suasana rumah terasa mencekam, karena badai petir mulai mendekati Jakarta. Pak Surya menelepon dan mengatakan dia akan memperpanjang perjalanannya 1 hari lagi. Kabar itu adalah musik di telingaku. Aku memutuskan untuk menghabiskan malam di perpustakaan pribadi rumah yang dipenuhi rak kayu jati setinggi langit-langit. Malam ini, aku ingin tampil lebih berkelas namun mematikan. Aku mengenakan blus satin berwarna emerald yang berkilau di bawah cahaya lampu temaram.
dengan kancing yang sengaja kubuka dua di bagian atas. Untuk bawahannya, aku memakai rok pensil hitam yang sangat ketat, menonjolkan setiap lekuk pinggulku. Aku melengkapi penampilanku dengan stoking hitam transparan yang memiliki garis di bagian belakang. Sebuah detail kecil yang hanya akan terlihat jika seseorang benar-benar memperhatikan langkahku. Di kakiku tersemat stiletto hitam dengan ujung lancip yang memberikan kesan dominan. Aku tahu Aris sedang mencari buku referensi untuk kuliahnya. Saat aku mendengarnya masuk, aku sengaja berdiri di atas tangga kayu perpustakaan, berpura-pura meraih sebuah buku di rak tertinggi. "Aris, bisa bantu aku?" tanyaku tanpa menoleh. Aku sengaja berjinjit, membuat rok ketatku terangkat beberapa sentimeter dan memperlihatkan bagian atas stokingku. Dari sudut mataku, aku melihat Aris terpaku di bawah tangga. Napasnya terdengar berat di ruangan yang sunyi itu. "Buku yang mana, Ma?" Suaranya hampir hilang, tertutup oleh gemuruh guntur di luar. "Yang bersampul kulit merah itu," kataku sambil perlahan menuruni tangga. Aku sengaja mengatur langkahku agar ujung sepatuku menyentuh tangannya yang memegang pinggiran tangga. Begitu sampai di bawah, aku tidak menjauh. Ruang di antara kami sangat sempit. Aroma kayu tua dan kertas bercampur dengan parfum sandalwood yang hangat dari tubuhku. Aku menyandarkan punggungku pada rak buku, membuat Aris terperangkap di depanku. "Kau tahu, Aris, perpustakaan ini sangat kedap suara," bisikku sambil memainkan kerah ke mejanya. Tanganku yang dihiasi gelang emas tipis mulai bergerak menelusuri dadanya. Aku bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar. Aku meraih tangannya yang gemetar dan meletakkannya di pinggangku, tepat di atas bahan satin yang licin. "Jangan takut," bisikku lagi, suaraku serendah mungkin. "Ayahmu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di antara rak-rak buku ini." Tiba-tiba, lampu padam karena petir yang menyambar di dekat rumah. Dalam kegelapan total, sensasi menjadi 10 kali lebih kuat. Aku merasakan Aris menarikku lebih dekat, lebih berani dari sebelumnya. Jemarinya menelusuri garis stoking di kakiku dengan penuh rasa ingin tahu. Sebuah fetis kecil yang aku tahu akan membuatnya bertekuk lutut. Di tengah kegelapan dan aroma buku lama, kami bukan lagi ibu tiri dan anak tiri. Kami adalah dua orang yang terjebak dalam gravitasi yang tak terelakkan. Aku bisa merasakan napas panasnya di leherku. Dan untuk sesaat, aku merasa bahwa akulah yang mulai kehilangan kendali dalam permainan yang kubuat sendiri. Namun, tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, terdengar suara pintu depan terbuka. Seseorang pulang lebih awal. Jantungku serasa berhenti berdetak saat mendengar suara pintu depan terbuka. Aris segera melepaskan pinggangku. Napasnya tersengal-sengal dalam kegelapan perpustakaan yang pekat. Aku segera merapikan kancing blus satinku dengan jemari yang sedikit gemetar. Namun aku berusaha tetap tenang. Sebagai wanita yang memegang kendali, aku tidak boleh terlihat goyah. "Tetap di sini," bisikku pada Aris. Aku bisa merasakan ketakutannya yang luar biasa. Aku melangkah keluar dari perpustakaan. Stiletto hitamku sengaja aku lepas, agar langkahku tidak menimbulkan suara di atas lantai kayu. Aku berjalan menuju lobi dengan keanggunan seorang ratu yang sedang memeriksa wilayahnya. Ternyata itu bukan Pak Surya, melainkan Bi Inah, asisten rumah tangga senior kami yang baru kembali dari kampung halamannya lebih cepat karena urusan keluarga. "Oh, Nyonya, maafkan saya mengagetkan. Listrik padam, jadi saya sulit membuka kunci," katanya sambil menyalakan senter. Aku menarik napas lega, tapi aku tahu ini peringatan. Permainan ini menjadi lebih berbahaya
dengan adanya saksi di dalam rumah. Setelah memastikan Bi Inah masuk ke kamarnya, aku kembali ke perpustakaan. Aris masih berdiri di sana, bersandar pada rak buku, wajahnya pucat. Aku mendekatinya, kali ini dengan tatapan yang lebih tegas. Aku tidak memakai sepatuku, membiarkan kakiku yang terbungkus stoking hitam menyentuh lantai dengan lembut. Aku sengaja berdiri sangat dekat dengannya, hingga ujung jemari kakiku menyentuh punggung kakinya. Hampir saja, bukan? Kataku sambil tersenyum tipis. Kita harus berhenti, Mah. Ini gila. Aris berbisik dengan nada frustrasi. Aku justru tertawa kecil. Aku meraih dasinya dan menariknya perlahan, hingga wajah kami hanya berjarak beberapa inci. Aku tahu dia tidak benar-benar ingin berhenti. Aku bisa melihat bagaimana matanya terus melirik ke arah kakiku yang terbungkus stoking. Sebuah detail yang aku tahu telah menghantui pikirannya sepanjang malam. Kau tidak bisa berhenti, Aris. Kau sudah masuk terlalu dalam. Bisikku penuh penekanan. Aku kemudian mengajaknya ke ruang tengah yang luas. Lampu mulai menyala kembali, memberikan pencahayaan kuning yang hangat. Aku duduk di sofa bludru besar dan menyilangkan kakiku dengan sengaja, membiarkan garis stoking di bagian belakang betis terlihat jelas di bawah cahaya lampu. Aku meminta Aris untuk mengambilkan segelas wain merah. Saat dia memberikan gelas itu, aku sengaja memegang tangannya lebih lama. Aku menyesap wain itu, membiarkan setetes cairan merah tertinggal di sudut bibirku. Aku melihat Aris tak berkedip. Tahu tidak, Aris? Ada satu ruangan di rumah ini yang bahkan ayahmu tidak pernah masuki. Kataku sambil memutar-mutar kunci perak kecil yang aku keluarkan dari balik blusku. Aku berdiri dan berjalan menuju sebuah pintu kecil di bawah tangga. Ruangan penyimpanan koleksi kain-kain antik dan aksesori mahal milikku. Aku masuk dan membiarkan pintu sedikit terbuka, memberikan isyarat padanya. Aris, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, mengikuti langkahku. Di dalam ruangan sempit yang harum akan aroma melati dan bahan sutra, aku berbalik dan mengunci pintu. Suasana terasa sangat intim dan menyesakkan. Di sini, tidak akan ada yang mendengar kita. Bisikku sambil melepaskan gelang emasku satu persatu, menjatuhkannya ke atas tumpukan kain sutra yang lembut. Namun, tepat saat aku hendak menariknya lebih dekat, ponselku yang tertinggal di meja luar berdering nyaring. Itu adalah panggilan video dari Pak Surya. Ponsel itu terus bergetar di luar. Namun, aku tidak bergerak. Di dalam ruangan kecil yang penuh dengan kain sutra itu, aku menatap mata Aris. Getaran ponsel itu terasa seperti detak jantung yang berpacu dengan waktu. Aris tampak sangat gelisah, namun hasrat di matanya lebih kuat daripada rasa takutnya. Malam itu, aku mengenakan gaun sutra hitam dengan belahan dada rendah yang sangat pas di lekuk tubuh. Dan di leherku melingkar kalung mutiara putih yang kontras dengan warna gaun. Aku sengaja melepaskan stiletoku, berdiri dengan kaki telanjang yang lentik di atas tumpukan kain lembut. Aku menarik Aris mendekat, mengabaikan panggilan ayahnya. Biarkan saja, bisikku. Suaraku sedingin es, namun tatapanku membara. Malam ini hanya ada aku dan kau. Kami tenggelam dalam keintiman yang menyesakkan. Setiap sentuhan terasa seperti pengkhianatan yang manis. Aku membiarkan jemari Aris menelusuri mutiara di leherku, lalu turun ke bahu yang terbuka. Keharuman ruangan yang penuh dengan aroma kain mahal dan parfum mawar membuat segalanya terasa seperti mimpi yang terlarang. Namun, di tengah puncak emosi itu,
Aku membisikkan sesuatu yang membuatnya membeku. Kau tahu, Aris, aku tidak pernah mencintai ayahmu. Aku hanya menginginkan apa yang dia miliki. Dan sekarang, aku menginginkanmu sebagai milikku sepenuhnya. Aris terengah-engah antara senang dan ngeri. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat dan tegas di koridor luar. Itu bukan langkah kaki Biinah yang ringan. Itu adalah langkah sepatu kulit yang sangat aku kenali. Pak Surya. Dia pulang lebih awal untuk memberi kejutan. Aku segera memakai kembali sepatuku, stiletto hitam dengan bunyi denting yang tajam. Aku merapikan gaun dan rambutku yang sedikit berantakan. Aris gemetar hebat, wajahnya sepucat kertas. Aku menatapnya dengan senyum misterius, lalu membuka pintu ruangan rahasia itu tepat saat Pak Surya berdiri di depan kami. Wajah suamiku berubah dari senyum bahagia menjadi kebingungan yang mendalam, lalu perlahan menjadi amarah yang dingin saat melihat putranya keluar dari ruangan pribadiku dengan pakaian yang tidak rapi. Santi, Aris, apa yang kalian lakukan di sini? Suaranya berat bergema di seluruh ruangan. Aku melangkah maju dengan tenang. Jari-jariku memainkan kalung mutiaraku. Aku menatap suamiku, lalu beralih ke Aris yang tertunduk lesu. Aris hanya membantuku merapikan koleksi kain, sayang. Kataku dengan nada datar, namun mataku memberikan isyarat rahasia pada Pak Surya yang membuat jantung Aris hampir berhenti. Tapi sepertinya ada sesuatu yang perlu Aris ceritakan padamu tentang rahasia yang dia simpan selama ini. Aris mengangkat kepalanya, matanya terbelalak menatapku. Dia baru sadar bahwa sejak awal dia hanyalah bidak dalam permainanku untuk menghancurkan hubungan mereka, atau mungkin untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Santi, apa maksudmu? Tanya Pak Surya, suaranya gemetar karena curiga. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan melewati mereka berdua. Langkah stiletoku berbunyi angkuh di atas marmer. Di pintu kamar, aku berbalik dan melempar sebuah kunci emas kecil ke arah Aris. Ceritakan padanya, Aris, atau aku yang akan menceritakan versi yang lebih menarik. Aku menutup pintu kamar dengan keras, meninggalkan ayah dan anak itu dalam keheningan yang mematikan. Di dalam kamar, aku tersenyum puas sambil melihat pantulan diriku di cermin. Aku tahu, apapun yang dikatakan Aris, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun, sebuah amplop coklat di atas meja riasku menarik perhatianku. Isinya adalah foto-foto pertemuanku dengan seorang pria asing di hotel minggu lalu. Siapa yang mengirim ini? Dan apakah aku benar-benar pemegang kendali di rumah ini? Atau ada seseorang yang sedang mempermainkanku dari bayang-bayang?